Tadi diubah berdasarkan fakta yang terungkap di sepanjang proses persidangan dalam perkara kami selaku penasihat hukum dan terdakwa tidak ada bermaksud untuk membongkar berbagai fakta atau mengaburkan fakta. Namun justru kami bermaksud untuk membuka semua fakta secara terang benderang melalui nota pembelaan yang kami susun, karena kami menilai ada indikasi human error dalam dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami menilai tuntutan dari jaksa penuntut umum sama sekali tidak memperhatikan secara menyeluruh dan utuh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta meniadakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, namun dalam faktanya tuntutan tersebut justru menyasar pada korban penyalahgunaan narkotika. Tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 6 tahun dan denda 800 juta subsidi 3 bulan penjara merupakan suatu tuntutan yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kebermanfaatan hukum. Karena dari fakta dan yang terungkap selama persidangan, terdakwa tidak terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa sama sekali tidak ada niat jahat untuk masuk dalam peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya bahwa majelis hakim yang mulia merupakan wakil Tuhan yang dalam tugas dan pengabdiannya tidak terlepas dari sifat ilahian. Saat ini kami berperan sebagai pencari keadilan dan pembela kebenaran. Dalam nota pembelaan ini telah kami sampaikan segala hal yang kami yakini dan imani bahwa terdakwa tidak bersalah. Kami berharap majelis hakim yang mulia menjadi secercah cahaya di tengah gelap gulita hukum pada saat ini. Dengan segala hormat, izinkanlah kami tim penasihat hukum dan terdakwa mengajukan permohonan kepada majelis yang mulia. Primer, 1. Menerima nota pembelaan dari pledoi dari penasihat hukum terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM untuk seluruhnya. 2. Menolak surat dakwaan sebagaimana termaksud dalam surat tuntutan register perkara nomor rek PPRK nomor BDN 104 DKTSL ENZ 205/2025 untuk seluruhnya. Menyatakan terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maupun tidak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Membebaskan terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM dan dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Perhatian, panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 608 G2025 PNJKTC dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 4. Terima kasih. 7. Menyatakan barang bukti 1 buah handphone merek Oppo A60 warna hitam, 1 buah handphone merek Samsung A72 warna putih, 1 kartu ATM paspor, 1 kartu ATM BCA paspor 20 debit nomor kartu sekian dikembalikan kepada terdakwa. 8. Membebankan biaya perkara aku pada negara. Atau berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang mulia majelis hakim, 1. Menyatakan bahwa terdakwa Faris Rustam Munaf terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah maka tidak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Menetapkan agar terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM untuk menjalani pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika secara intensif di fasilitas kesehatan yang menyediakan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang selanjutnya ex apo et bono dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar asasi terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Faris Rustam Munaf GMO Office tertandatangan Griffin Mewo SIMH, Yoli Bayu Mara SPSI, Charles Spesio Hobi SA, Berdio Perlindungan SA, Yudhistira Darmawan SA,
dan Charles S. Sihotan S. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya menyampaikan cara misalnya. Oke, tunggu sini dulu. Ini Anda buka dulu, Pak. Oke. Pada kesempatan ini saya juga cuma ingin menyampaikan ya, anak saya dioperasi hari ini. Ya, Sergio, saya belum bisa mendampingi dia di operasi. Jadi saya cuma ingin menyampaikan, Sergio semangat. Ya, doa ayah senantiasa mendukung dan menyertai Gio. Ya Jack, saya manggilnya Jack, jagoan soalnya. Jack, semangat Jack ya, jangan takut ya, semangat. Ayo doakan dari jauh. Love you Jack. Dan Bunda juga dampingi Sergio ya, Bunda ya, supaya bisa sembuh dengan cepat. Ya. Operasi apa nih, Mas? Bang, dengan pledoi hari ini gimana Bang? Ya, saya menyampaikan aja apa yang harus saya sampaikan kan, gitu kan. Ini kan semua seperti saya bilang, saya jalan akan pelan. Ya, seperti kita tahu, ini kan semua SOP ya, semua kan prosedur, ya, SOP, semua prosedur. Karena jaksa penuntut umum, SOP-nya mendakwa, ya kan. Nasihat hukum, SOP-nya membela, gitu kan. Majelis hakim, SOP-nya melihat relevansi masing-masing gitu. Jadi buat saya sih masih proses ya, masih proses. Namun yang ingin saya sampaikan via media dan kepada masyarakat adalah terima kasih atas supportnya, atas dukungannya semua pihak, keluarga, masyarakat, media. Yang penting nih ya, saya garis bawahi, yang penting adalah untuk semuanya memahami saya laki-laki, saya Faris RM, saya akan berdiri untuk kesalahan saya. Jadi mohon doakan aja, semoga yang terbaik ya. Kalau ini, ya bagaimana nanti aja lah. Berharap ya 100%. Yang nanya ini, yang siapa nanya? Sidang diundurkan lagi hari Kamis. Oh iya, ini sidang adalah pembacaan pledoi. Tadi pledoi dari pengacara sudah disampaikan secara resmi, yaitu kita menuntut bebas terhadap Faris RM karena pasal-pasal yang dituduhkan adalah pengedar, tapi dia kan hanya pengguna. Makanya kita menuntut dia, kita meminta membela dia supaya dia bebas. Kemudian kalau nggak bebas, kita memohon majelis supaya menghukum dia dengan cara direhabilitasi. Jadi ada permohonan supaya dia direhabilitasi untuk nanti yang kedua kalinya. Tadi kan sudah dibedah sama-sama dengan majelis hakim, yaitu rehabilitasinya adalah baru 1 kali. Begitu. Di perkara yang ketiga, ini perkara yang keempat ini kita memohon rehabilitasi yang kedua kalinya. Memang dalam ilmu rehabilitasi ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk direhab. Begitu. Tadi kan baru sekali. Ini mudah-mudahan kali kedua dikabulkan oleh hakim sebagai rehabilitasi yang kedua. Jadi itu yang kita mohonkan tadi. Dan hakim juga sudah membedah tadi dalam persidangan soal rehabilitasi. Dia hakim menanyakan juga kepada saudara Faris RM, rehabilitasinya keberapa tadi? Baru 1 kali. Dijelaskan, oh ya baru 1 kali, berarti ada kemungkinan rehabilitasi kedua gitu. Jadi masih ada kesempatan 2 kali lagi rehabilitasi. Itu yang kemudian dibedah tadi kan. Harapannya hakim kemudian lebih kemudian condong kepada rehabilitasi dan bukan kepada penghukuman gitu. Itu yang diharapkan. Tapi tadi karena kami meminta supaya pledoi kami supaya beliau bebas dari jeratan pasal, akhirnya hakim meminta supaya penuntut umum bagaimana, mau ada replik nggak secara lisan atau tulisan? Jawabnya ada replik.
Artinya jawaban terhadap pledoi itu di hari Kamis nanti tanggal 14 secara tertulis. Begitu, ya. Tapi dari Om Faris sendiri Oh iya, tadi Om Faris tadi sudah juga melakukan pledoi secara lisan. Dia menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada semua masyarakat, kepada keluarga, kepada majelis hakim, dan kepada semua yang hadir di persidangan. Terhadap teman-teman media juga tadi dia sampaikan secara dalam hati tadi terhadap media kan. Begitu. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia menyatakan kapok atau tobat dan dia tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, dan katanya ini adalah yang terakhir kalinya dia menggunakan narkoba dalam perkara ini. Kedepannya dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Dia akan fokus untuk kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya lagi, mencari nafkah, dan yang terakhir dia akan kembali berkreativitas sebagai musisi, pencipta lagu, komposer, dan nyanyi bukan ya? Ya udahlah itu dah tadi ya. Tapi tetap berarti tetap keinginan dari Om Faris dan beliau sendiri untuk direhab ya? Iya, tentunya direhabilitasi. Makanya tadi ada pertanyaan dari majelis hakim juga kepada Faris RM. Sudah berapa kali Anda direhabilitasi? Baru 1 kali yang mulia. Tadi kan begitu kan? Dengan segala penjelasannya baru 1 kali. Sementara dalam ilmu kebijakan pecandu narkotika ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk rehabilitasi. Jadi baru 1 kali rehabilitasi. Mudah-mudahan ini yang kali kedua. Dan tidak ada lagi kali ketiga untuk rehabilitasi. Jadi itu yang kemudian dimohonkan oleh Faris RM, ya. Berarti pasal yang dituntutkan ke Om Faris atau pasal yang dikenakan kepada Faris RM adalah pasal dia sebagai pengedar. Gitu. Makanya kemudian kami menuntut bebas. Karena tentunya tidak terpenuhi lah, seorang pengguna didakwakan sebagai pengedar kan tidak terpenuhi. Jadi kami mohonkan supaya diputuskan bebas dari jeratan pasal ya. Nah, tapi kalau majelis hakim juga berpendapat lain, kami mohonkan supaya direhabilitasi. Memang yang paling tepat direhabilitasi. Oke. Oke, amin. Terima kasih.